Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Om Komaria, CGP Angkatan 6 Kota Cirebon, dengan pengajar praktik Ibu Titi Inayati SE dan fasilitator Bapak Irwan Slamet Warsito. Saya sehari-hari mengajar di SDN Pelandaka 1 Kota Cirebon. Hari ini saya akan melakukan praktik praobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3, yaitu supervisi akademik. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya bersama Ibu Ade Mariana. Ibu Ade ngajar di kelas berapa? Kelas 3B. Ya, Bu Ade ngajar di kelas 3B ya. Nah, Bu Ade kan kita rencana mau ini ya. Bu Ade mau praktek ngajar dan insya Allah akan saya observasi ya kegiatan ngajar Bu Ade. Nah, kira-kira apa sih kegiatan pembelajaran yang seperti apa yang akan Bu Ade lakukan saat kegiatan supervisi nanti? Ya. Apa tujuan pembelajarannya? Ya. Untuk semester 2 ini karena kita masuk di tema 5 yang berjudul tentang cuaca ya. Jadi saya sebutkan saja tujuan pembelajaran tema 5 ya Bu ya. Yang pertama ya. Sebutannya tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran tema 5 tentang cuaca yang pertama adalah dengan kegiatan subtema berapa ini Bu Ade? Subtema 1. Oh iya, subtema 1 pembelajaran ke-1. Yang pertama. Ya, yang pertama adalah dengan kegiatan mengeksplorasi lingkungan, siswa dapat mengidentifikasi pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh dari benda konkret dengan tepat. Yang keduanya, dengan kegiatan mengamati benda, siswa dapat menyajikan pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh menggunakan benda konkret. Seperti itu, Bu. Ya. Nah, ini kan tujuan pembelajarannya seperti yang tadi disebutkan Bu Ade ya. Nah, kira-kira menurut Bu Ade untuk materi yang tadi ya, yang tujuan pembelajarannya akan diajarkan pada siswa pada saat kegiatan supervisi nanti itu, apa sih kendala atau permasalahan yang mungkin saja akan Bu Ade hadapi? Ya, mungkin untuk siswa kelas 3 sendiri yang saya amati selama 1 semester ini, biasanya anak tuh tidak fokus gitu, atau merasa bosan, jenuh tentang suatu materi pelajaran gitu. Jadi, nah, berdasarkan tujuan pembelajaran yang tadi disampaikan Bu Ade, untuk materi tersebut kira-kira apa sih permasalahan yang akan dihadapi saat pembelajaran nanti? Ya, biasanya untuk pelajaran matematika itu biasanya anak tuh merasa wah, matematika nih bakal ada yang susah nih, atau misalkan perkalian misalkan di atas 5 sampai 10 itu mereka masih belum menguasai. Jadi kan biasanya mereka tuh sudah menganggap matematika itu susah dan sukar gitu. Jadi biasanya mereka akan merasa cepat bosan atau jenuh, atau bisa jadi yang sering ditanyakan itu Bu pulang jam berapa atau istirahat jam berapa gitu, seperti itu. Ini ya, jadi berarti siswa merasa bagaimana tuh dengan pelajaran matematika ini? Merasa wah, saya bisa enggak nih, atau sudah merasa panik dulu. Kayak misalkan kan ada misalkan ada siswa yang pintar gitu, dia kalau merasa tidak bisa itu dia akan panik, akan berkeringat dulu. Jadi dia tuh maunya tuh matematika tuh harus bisa gitu, harus menguasai dan bisa gitu. Nah, itu kalau untuk siswa yang mungkin dengan kemampuan kurang ya, kira-kira nih kan mungkin kalau di kelas kan biasanya suka ada siswa dengan berbagai kemampuan. Untuk siswa yang memiliki kemampuan yang lebih nih, kira-kira apa sih tantangan atau permasalahan yang biasa dihadapi oleh Bu Ade sendiri selama mengajar?
untuk siswa yang memiliki kepintaran atau kecerdasan berbeda di atas teman-temannya itu, mungkin saya akan kasih soal yang berbeda dengan teman yang lain gitu. Atau misalkan kan kadang jadi pernah ada siswa itu yang menanyakan, harusnya itu di kelas tinggi tapi sudah ditanyakan sama siswa tersebut gitu. Jadi ya merupakan tantangan saya sendiri gitu, harus bisa menguasai pelajaran kelas tinggi juga. Oh gitu, ya ya ya. Nah, dari permasalahan atau tantangan yang pernah Bu Ade rasakan selama mengajar, yang tadi beberapa disampaikan oleh Bu Ade. Nah, kira-kira Bu Ade nih mau menyusun strategi seperti apa dalam kegiatan pembelajaran pada saat supervisi nanti nih untuk materi yang tadi ya, yang apa, tentang pecahan ya. Tentang Jadi pecahan. di pembelajaran materi tentang pecahan itu apa yang akan Bu Ade lakukan atau yang akan Bu Ade rencanakan untuk kegiatan belajar mengajar pada saat supervisi nanti? Ya, mungkin saya akan membuat media pembelajaran yang menarik. Contohnya membuat kayak seperti poster atau gambar-gambar dengan misalkan ada kue pizza atau kue ulang tahun dan yang lainnya. Terus untuk benda yang konkret yang nyata gitu, nanti saya akan membawa atau meminta anak-anak hari Sabtu nanti, anak-anak membawa apa gitu. Contohnya misalkan membawa kue roti yang berbentuk persegi, misalkan roti apa, okai. Oh iya, roti apa? Roti, Oka. ya oka gitu. Bisa kan rotinya berbentuk persegi panjang gitu. Jadi bisa dipotong atau dibelah menjadi bagian yang sama. Kira-kira nih kalau itu kan berarti nanti roti dipotong ya Bu Ade? Iya. Saya pastikan dulu ya, roti dipotong berarti. Iya, dipotong. Pada saat memotong roti, berarti yang memotong roti siapa? Siswa atau Bu Ade? Ya, nanti kita semacam dikasih tutorialnya dulu, cara yang benar memakai pisau. Nah, nanti bisa kita ajarkan kepada anak bahwa pisau itu salah satu alat yang tajam gitu, yang kita menggunakannya harus hati-hati gitu. Jangan sampai pisau itu melukai. Santai-santai Iya. Bu Ade. Nyaman, Bu Ade nyaman? Iya. Tenang Bu Ade. Kita Iya. ngobrol santai aja ya Bu Ade ya. Jangan sampai pisau itu melukai salah satu anggota tubuh kita, misalkan tangan gitu atau jari. Sebelum kita lanjut nih, saya mau sampaikan dulu, kita ngobrol santai aja ya Bu Ade ya. Iya. Nah aja kita biasa ya. Anggaplah kita lagi semacam lagi ya. talk show lagi gosip atau semacam podcast gitu. Iya, lagi podcast lah, podcast. Saya di podcast ya. Jangan gosip ya, nggak boleh gosip, nggak boleh. nggak boleh, haram. Podcast. Iya. Iya, ya Gibah udah. itu gibah. Iya, jadi anggaplah kita lagi podcast, jadi slow, santai ya Bu Ade ya. Iya. Nah, karena di sini saya hanya ingin tahu apa yang akan Bu Ade lakukan supaya nanti pasti observasi itu, oh iya betul, oh begini. Nah, oh ya tadi menurut Bu Ade apa supaya apa yang kira-kira prosedurnya bagaimana di kegiatan pembelajaran, mungkin dari awal sampai akhirnya kegiatannya siswa harus bagaimana Ya. bisa dijelaskan? Mungkin seperti yang saya lakukan di kelas gitu. Yang pertama itu siswa membaca doa, atau biasanya kalau misalkan kita setiap hari Jumat itu baris di depan, terus periksa buku, periksa kerapian anak, terus anak disuruh masuk, kemudian membaca doa seperti biasa, membaca doa mau belajar. Terus yang kedua itu biasa kita tepuk semangat ya, Iya. biar melatih ya, dengan tepuk semangat dan tepuk belajar. Nah, kira-kira apa tuh manfaat melakukan tepuk sebelum belajar itu Bu Ade? Ya, manfaatnya sih supaya seru dan anak happy dan merasa gembira atau senang-senang aja gitu. Iya. Bu Ade bisa tahu siswa itu senang dari apa? Ya,
Contohnya misalkan saya hari ini menanyakan kabar mereka. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat belajar. Terus hari ini sudah membuat orang tua tersenyum belum? Jadi contohnya membuat orang tua tersenyum itu apa? Contohnya dengan mencium sebelum berangkat, mencium kedua pipi ibu atau bapak atau saudara yang ada di rumah, bisa nenek, adik, kakak gitu. Ya contohnya seperti itu. Benar. Iya, baik. Selanjutnya untuk di kegiatan intinya nih, kira-kira Bu Ade akan seperti apa kegiatannya? Siswanya gitu. Belajarnya seperti apa? Nah, dari rencana yang telah Bu Ade tadi paparkan ke saya dengan strategi-strategi yang sudah Bu Ade rancang gitu ya. Kira-kira apa sih harapannya Bu Ade dari kegiatan pembelajaran tersebut? Ya, harapannya sih siswa dapat memahami materi tentang apa yang saya sampaikan. Harapannya sih siswa dapat memahami tentang materi yang telah dipelajari dan yang telah saya sampaikan. Iya. Terus anak-anak merasa senang saat belajar bersama guru dan teman-temannya, merasa nyaman. Mereka belajar berkelompok, siswanya aktif, kreatif, dan alhamdulillah kalau misalkan materi yang telah disampaikan itu mereka tersampaikan gitu. Iya. Nah, kira-kira apa untuk rencana yang sudah Bu Ade buat nih, Bu Ade kira-kira apakah ada membutuhkan bantuan orang lain tidak? Membutuhkan bantuan? Iya. Oh ya, sangat membutuhkan. Siapa itu kira-kira? Untuk apa? Ya siapa? Teman rekan atau siapa? Enggak, jangan sebutkan saya lah, boleh. Ulang. Enggak apa-apa, Berarti bohong. Untuk ya. Ulang. Enggak apa-apa, lanjut aja. Untuk teman. Ya, Untuk saya apa? Bu Ade butuh bantuan orang lain tidak gitu untuk barangkali untuk penyampaian materi itu apa? enggak, misalnya Untuk menyusun apa SPP. sih hal apa yang bisa mendukung kelancaran strategi Bu Ade tadi? Ya. Untuk mendukung strategi pembelajaran yang akan saya sampaikan, saya akan membutuhkan salah seorang Nah, dari rencana tadi nih, Bu Ade kira-kira siapnya kapan saya supervisi nih? Insya Allah sih hari Sabtu sesuai jadwal yang direncanakan. Serencana ya, Sabtu ya. Jadi Materinya adalah tentang tema 5 tentang cuaca, subtema 1 pembelajaran 1. Tapi fokusnya Bu Ade lebih kepada materi tentang Cuaca yang matematika. pecahan. Pecahan. Yang apa tadi? Yang Materi apa? Pecahan. Iya, materi pecahan ya. Baik, itu keren sekali loh Bu Ade. Saya ikut terinspirasi dengan ide-ide keren Bu Ade tadi. Mudah-mudahan pas kegiatan supervisi nanti berjalan dengan lancar ya Bu Ade ya. Siap, amin. Mudah-mudahan juga sesuai dengan harapan yang Bu Ade sampaikan tadi. Harapannya Bu Ade nih apa sih untuk mengetahui siswa ini paham bagaimana nih? Caranya bagaimana Bu Ade? Apa caranya? Ya apa? Sebenarnya apa biasanya? Apakah pengen baca paham? Perlu baca paham? Ya harus latihan soal dulu. Ya. Jadi apa acuannya nih? Acuan Bu Ade menganggap bahwa siswa tersebut sudah berhasil memahami materi ini, apa acuannya? Acuannya mungkin kalau anak-anak sudah karena sudah saya jelaskan, saya beri contoh dan saya beri soal-soal di LKPD. Ya. Kalau misalkan anaknya sudah 60% ke atas, sudah bisa menjawab dari LKPD itu, mungkin anak-anak sudah bisa memahami materi yang saya sampaikan. Maksudnya berarti siswa itu sudah bisa apa gitu? Sudah bisa menguasai tentang materi pecahan dengan menggunakan benda konkret atau nyata. Oh ya, berarti tadi apa?
bisa siswa apa tadi? Siswa dapat memahami tentang pecahan menggunakan benda konkret atau nyata yang ada di sekitar mungkin. Hebat lah Bu Ade, pokoknya keren, luar biasa. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan nanti supervisinya berjalan dengan baik ya Bu Ade ya. Anak-anaknya juga mudah-mudahan bisa sesuai harapan Bu Ade. Ya, itu saja Ya. mungkin kegiatan observasi kita kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi Di hari Sabtu. di hari Sabtu Oke. untuk kegiatan supervisi ya akademik dengan Ibu Ade Mariana di kelas 3B. Semangat Bu Ade. Semangat dan guru hebat Bu Om. Kita pokoknya apa yang buat nyaman Bu Ade ya. Nanti kalau ngobrol lagi karena nanti kan setelah supervisi itu ada kegiatan namanya pasca observasi. Kita nanti ngobrol lagi. Pasca, itu ada pra, ada pelaksanaan, dan ada pasca pasca observasi. observasi. Nah itu kita pokoknya dibikin nyaman aja. Waduh mau ngopi-ngopi, hayu mau di mana ngopi? Boleh di kafe bos. Kafe bos. Ayo siap, ya Siap. Kafe Apa bos sih ya? Kalau Saya memang itu bikin jadwal dulu ya. Oh gitu. Bikin. Alhamdulillah kegiatan pra observasi kali ini sudah selesai. Sampai jumpa lagi pada kegiatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ya, anak-anak hari ini tetap semangat ya walaupun cuacanya sekarang sudah mulai memanas. Kalau sudah siap belajar, siapkan. Bagaimana perasaan hari ini? Sedih, sedihnya kenapa? Belum makan karena apa? Belum makan. Oh, kalian sudah berpuasa. Jadi kalau berpuasa tidak menjadi halangan untuk melakukan kegiatan di sekolah ya, karena niatnya berpuasa ya. Ada yang bahagia lagi, kenapa? Bahagia? Bahagianya kenapa? Karena ada ibu. Ya, terima kasih. Bahagia tidak hari ini, Denis? Denis rambutnya sudah menutupi mata ya, nanti dipotong di rumah ya. Hari, bahagia tidak hari ini? Gak tahu. Dan hari ini kita belajar tentang pecahan ya. Ibu akan bagikan tugas kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok itu ada apa saja? Yang ada rotinya berbentuk persegi. Dan di situ juga ada alat. Namanya apa alatnya? Alat pemotongnya namanya pisau. Pisau itu tajam dan berbahaya. Jadi menggunakan yang di lembar kerja. Coba. Yang pertama, ambil 1 lembar roti tawar. Coba Akila. Ya. Lalu yang kedua, potonglah roti tawar tersebut menjadi 4 bagian yang sama. Ya, kalau memotong itu menjadi 4 bagian yang sama. Kenapa? Karena kalau berbeda nanti teman kalian marah. Ada yang mendapatnya lebih besar, ada yang mendapatnya lebih kecil. Ambil 1 gambar memberikan tanda kecil. Ini kan ada berapa? 4 bagian, betul tidak? Ya. Bagian yang dihasil ya berarti yang dihasil kita taruh di atas yaitu 2, sedangkan jumlah seluruh kotaknya atau jumlah seluruh bagiannya ada 4, kita taruh di bawah, ketemu hasilnya 2/4. Bagaimana, sudah paham ya? Alhamdulillah.
untuk 8 orang. Berapa bagian pizza untuk setiap orang? Kita lihat, karena ini dibagikan kepada 8, jadi kita lihat satu bagian dari 8 potongan. Yang kalian potong kue itu berapa bagian? Satu kue, dua. Satu kue dibagi menjadi marilah di atas menara, di atas menara, marilah bernyanyi, marilah. Ini telah selesai. Anak-anak sudah memahami tadi tentang pecahan? Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Bu Ade ya, kegiatan pembelajarannya sudah kita laksanakan. Alhamdulillah, Bo. Bagaimana perasaannya Bu Ade? Alhamdulillah sih lancar-lancar aja, fine. Setelah selesai ini lega ya? Oh, lega. Masya Allah ya. Bu Ade, sekarang saatnya kita kegiatan pasca observasi ya Bu Ade ya. Nah sekarang kita melakukan kegiatan pasca observasi untuk apa ya? Membahas kegiatan pembelajaran yang tadi sudah dilaksanakan oleh Bu Ade. Nah, Bu Ade kemarin kan sudah membuat RPP ya? Iya, betul. Sudah. Nah, tadi juga Bu Ade sudah mengajar. Apakah sudah sesuai dengan RPP yang sudah Bu Ade buat? Menurut saya sih sudah sesuai dengan RPP yang saya buat dan rencanakan. Yang sudah direncanakan kemarin ya. Iya. Nah, Bu Ade, menurut Bu Ade nih, setelah tadi melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang sudah Bu Ade buat dan Bu Ade susun di hari sebelumnya ya. Nah, apa sih hal-hal yang sudah baik dari kegiatan pembelajaran tadi menurut Bu Ade? Ya, yang saya lihat tadi selama pembelajaran itu anak-anak sudah semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika dengan tema pecahan tersebut. Ya, alhamdulillah sih anak-anak bersemangat mengikuti kegiatan tersebut. Nah, tadi Bu Ade pakai apa tuh? Pembelajarannya dilakukan dengan menggunakan media apa saja tadi? Oh, yang tadi saya pakai itu berupa media Infocus Ya. dari berupa video-video penayangan tentang materi pecahan tersebut. Lalu apa lagi Bu Ade? Lalu semacam kertas, terus dibantu dengan alat yang nyata yang biasa dimakan atau yang ada di sekitar. Tadi saya pakai roti oka. Roti Ya. Masya Allah. Lalu satu lagi iya. memakai kertas. Iya. Kertas seperti ini kita bagi 4 gitu. Itu untuk Ya, jadi selama medianya tuh Nah, anak tuh menurut Bu Ade tadi tuh medianya pakai apa? ya yang pertama itu berupa Infocus. Ya. Ya, yang kedua itu memakai yang kadang dimakan jajan anak-anak di waktu istirahat atau biasa jajan di rumah gitu. Berupa roti oka Ya. yang berbentuk persegi. Itu supaya apa ya Bu Ade? Maksudnya untuk apa tujuannya? Ya, karena anak-anak kan memiliki karakter dan kecerdasan dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda ya Bomnya. Jadi saya gunakan itu yang pertama itu Media yang berbeda-beda. media yang berbeda-beda juga. Ya. Nah, kira-kira kalau tadi kan hal yang sudah baik ya menurut Bu Ade gitu Ya, ya. alhamdulillah. Ya tadi saya juga melihat Bu Ade, anak-anak tuh kayak antusias banget gitu ya megang Iya dong. apa roti. Roti. Iya. Apalagi anak-anak memotong pisau, Hmm. memotong dengan pisau gitu. Iya, iya. Antusiasnya itu luar biasa gitu. Nah, kira-kira nih apa saja hal yang perlu diperbaiki dari kegiatan pembelajaran tadi menurut Bu Ade? Ya, mungkin masih ada anak yang malu-malu Ya. atau kadang ada yang ditunjuk masih nggak mau gitu. Iya, Kadang iya. masih ada yang ngumpet di kolong kadang. Oh iya ya, kelas 3 ya Bu Ade. Kelas 3 tuh kan masih apa ya, masih ada yang semangatnya tinggi atau tingkat kepercayaan dirinya tinggi, ada yang sedang dan ada yang kurang percaya diri.
Iya, iya. Eh, nah, Bu Ade untuk mengatasi permasalahan tadi, kira-kira Bu Ade apa yang harus Bu Ade lakukan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya ini? Ya mungkin akan menampilkan media-media yang lebih atraktif, lebih menarik gitu. Mungkin bisa dengan yang saya pernah lihat itu ada semacam kayak apa ya, makanan buatan, apa namanya itu ya, kayak semacam Clay, bukan? klaim apa gitu yang Clay, malam yang berbentuk makanan. Iya. Jadi mungkin saya akan bagikan per anak gitu. Karena kan itu yang aman juga sih, yang terbuat dari bahan-bahan yang aman untuk digunakan untuk anak-anak gitu. Nah, kalau yang tadi kira-kira ada hal berbahaya nggak tuh selama kegiatan tadi tuh? Ada hal yang mungkin mengkhawatirkan atau bagaimana menurut Ade? Ada sih yang saya khawatirkan itu tadi kan untuk memotong itu menggunakan pisau. Iya, iya. Yang saya khawatirkan itu kan anak-anak tuh rentan, sensitif gitu. Kadang sambil mainan gitu. Jadi ya mungkin saya perlu mendampingi dan memberi petunjuk cara menggunakan alat tersebut gitu. Agar anak-anak nyaman, tidak tergores atau tersakiti. Ya. Nah, menurut Bu Ade tuh untuk anak yang tadi tuh apa sih malu gitu ya, masih malu, nggak mau maju, kadang masuk kolong gitu tuh. Nah, untuk supaya mereka tidak malu kembali, apa yang akan Bu Ade lakukan? Untuk siswa yang masih malu tuh harus apa, Bu Ade? Ya mungkin saya memotivasi mereka gitu bahwa semua anak itu bisa gitu. Awalnya karena untuk belajar itu awalnya dari tidak bisa menjadi bisa. Ya mungkin seperti itu. Nah, kira-kira kapan nih Bu Ade akan melakukan hal tersebut? Tadi apa yang menurut Bu Ade untuk perbaikan pembelajaran tadi kapan dilaksanakannya? Mulai kapan? Ya misalnya mulai pembelajaran berikut. Ya mungkin dimulai untuk pembelajaran selanjutnya di materi yang berbeda mungkin. Materi apa tuh kira-kira nanti bisa mulai Materi diterapkan? mungkin kalau untuk di tema 5 itu materi tentang cuaca atau masih tentang matematika bisa itu mungkin nanti untuk materi selanjutnya itu pecahan dengan berpenyebut sama Iya. atau dengan penjumlahan, pengurangan dan perkalian dengan penyebut sama. Bu Ade, terima kasih banyak nih ya. Nah, tadi kan kita bahas kegiatan pembelajarannya. Nah, sekarang saya mau nanya nih, kita kan sudah melakukan coaching ya dari untuk supervisi akademik tadi. Tadi kan kita kemarin itu kita sudah pra observasi, kemudian tadi observasi, dan sekarang kita pasca observasi. Saya mau ada hal yang mau tanyakan ke Bu Ade nih. Kita ngobrol biasa ya Bu Ade ya. Nah, apa yang menurut Bu Ade sudah berjalan dengan baik dari percakapan kita ini? Menurut Bu Ade aja. Ya. Yang sudah baiknya apa? Ya apa aja bebas Bu Ade. Apa yang sudah baik? Apakah Bu Ade merasa nyaman gitu dengan? Ya saya merasa nyaman ditutor sama Bu Oom yang hebat. Terima kasih telah memilih saya untuk menjadi yang disupervisi. Iya. Mungkin saya salah satu dari mereka yang terpilih oleh tutor hebat Bu Om Kumaria. Insya Allah Bu Ade. Nah, kira-kira apa nih yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari percakapan saya dengan Bu Ade ini? Ya mungkin kalau sering latihan itu jadi menjadi biasa. Awalnya karena bahasanya itu supervisi, jadi serasa dinilai. Kalau Ternyata dalam supervisinya bagaimana tadi supervisinya? Kalau yang di ujungnya dinilai itu ya mungkin pengalaman juga mungkin murid juga kalau dinilai juga serasa apa Iya. Nah, sama jadi
sebenarnya guru itu mengalami juga hal seperti itu gitu. Berarti harusnya apa nih? Harusnya saya nggak bilang supervisi atau apa nih? Apa Bilangnya itu apa ya? harusnya apa? Harusnya ngobrol atau belajar. Oh iya, belajar, Masya Ngobrol Allah. atau belajar lebih lanjut gitu. Oh, jadi ya. Bu Ade mungkin merasanya lebih apa tuh kalau saya menyampaikannya supervisi, tadi kan katanya takut ya. Berarti saya Takut harus salah gitu, takut salah. ternyata santai sekali ya. Dari kemarin juga kita hanya ngobrol biasa, kita tidak perlu tegang gitu ya, karena ini bukan untuk menilai, karena saya sama-sama belajar. Saya belajar dari Bu Ade ya, dari apa yang sudah Bu Ade laksanakan di kelas, itu bisa saya ambil hal-hal baiknya untuk yang mungkin bisa saya terapkan juga di pekerjaan saya gitu ya. Nah, apa sih yang bisa Bu Ade lakukan agar tetap dalam kondisi presence atau hadir penuh sebelum dan saat melakukan coaching dengan saya tuh Bu Ade? Apa yang dilakukan Bu Ade biar tidak tegang, kemudian bisa memperhatikan saya dengan penuh? Ya mungkin saya mengembalikan mental kepercayaan diri saya dulu gitu. Harus percaya diri dan harus menguasai materi yang akan diperakan, yang akan dilaksanakan, yang akan dipaskakan gitu. Ya, jadi apa ya, kegiatan berupa apa gitu ya? Jadi Iya. harus memahami dulu, Ya. memahami dan menguasai materi. Nah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan rasa percaya diri dan fokus Bu Ade selama coaching dengan saya dari kemarin kegiatan pra-observasi, kemudian observasinya, kemudian juga ya sekarang pasca observasi nih, apa yang perlu ditingkatkan Bu Ade? Yang perlu ditingkatkan itu ya mungkin dari rasa soulmate-nya, rasa kenyamanan saya dengan Bu Om dulu gitu. Iya. Karena saya sudah merasa nyaman, sudah merasa soulmate, sudah merasa kenal dekat dengan Bu Om yang hebat ini. Jadi saya juga merasa terbawa gitu, terbawa aura positifnya terbawa gitu. Masya Allah. Dan terbawa aura kepintaran dan kecerdasannya. Bu Ade itu pandai memuji ya. Kita sama, saya belajar dari Bu Ade. Jadi kegiatan yang saya lakukan selama pasca observasi dan pra observasi itu memang saya juga sebenarnya sedang belajar dari Bu Ade. Saya sedang menggali. Bu Ade itu sebenarnya mampu menciptakan suasana kelas yang nyaman. Hanya saja saya memfasilitasi dengan pertanyaan tadi gitu ya. Insya Allah, terima kasih Bu Ade. Satu lagi boleh? Iya, apa? Evaluasi untuk diri saya sendiri ya. Evaluasinya mungkin dalam saya mengajar itu, kalau misalkan anak-anak sudah memahami dan menguasai materi apa yang saya telah sampaikan itu, mungkin saya merasa bahagia gitu. Iya. Merasa bahagia karena apa yang saya sampaikan itu tersampaikan dan mereka memahami. Nah, yang menjadi kendala itu yang saya misalkan merasa apa ya, kira-kira kalau misalkan ada anak yang belum memahami, saya merasa apakah cara mengajar saya kurang atau letak kesalahannya di mana gitu. Jadi introspeksi untuk diri saya sendiri gitu. Ya, Bu Ade luar biasa, Bu Ade keren. Salut saya. Saya lihat tadi anak-anaknya begitu antusias ya. Tuh, motong-motongnya Masya Allah, benar-benar hati-hati mendengarkan arahan Bu Ade juga. Nah, satu lagi ya Bu Ade ya. Apa yang Bu Ade rasakan saat di coaching oleh saya nih, dari kegiatan pra-observasi, kemudian di kegiatan pasca observasi juga saat coaching dengan saya ini ngobrol begini, apa yang dirasakan oleh Bu Ade? Yang saya rasakan Ya. Sampai detik Iya. di akhir, Iya. yang saya rasakan itu bahagia karena saya bisa di coaching oleh seorang Bu Om. Masya Allah, Bu Ade pandai merayu ini ya. Jadi nyaman gitu ya, Bu Ade. Nyaman lah. Ada lagi tidak? Ada perasaan lain tidak? Apakah di awal kegiatan apa yang pra observasi itu awalnya gimana Bu Ade rasanya? Di awalnya mungkin saya serasa kayak di podcast ya. Podcast. Bahasa viralnya gitu ya. Iya, podcast ya. Serasa di podcast, jadi apa ya gitu. Jadi
apa sih merangkai jawaban itu butuh apa ya, butuh rangkaian kata gitu ya, mungkin itu aja. Iya, tapi sekarang setelah Sudah berjalan, alhamdulillah sih lancar. Karena makan kesini bomnya aura positif, bomnya tuh menular. Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Semoga Bu Ade tetap rasa nyaman ya Bu Ade ya. Karena di supervisi akademik dengan coaching ini memang tujuannya hanya untuk menggali potensi yang dimiliki Bu Ade, tidak untuk menilai, kasih angkanya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.